بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus hal itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada muslimin rahimakumullah, kajian kita pada kali ini adalah kita menyebutkan atau membahas tentang beberapa adab doa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sebab-sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas safar, yaitu melakukan perjalanan jauh. Ini adalah pengulangan dari pembahasan kita pada beberapa waktu yang lalu. Bagaimana yang tertera dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jawad dan Imam Ibn Majah serta yang lainnya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah da'watun istajabat wa taqdimuhunna." Ada 3 doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diragukan diterimanya doa tersebut. Yaitu yang pertama dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kedua dakwatul musafir, yaitu doanya orang musafir. Musafir ini adalah yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga dakwatul walid li waladihi, yaitu doanya orang tua dengan kepada anaknya. Ini juga termasuk salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita membahas sebab yang kedua, yaitu usul qadar dzulzat wal hayy wal ash'ab wal asbab. Manakala orang yang berdoa itu dengan kondisi dia betul-betul berhajat atau membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diperlihatkan melalui bentuk hayat atau bentuk tubuhnya, tentang samping, ada kata orang Jawa ketumis dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuk seperti ini adalah bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya, karena ketika itu orang itu sedang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba ash'ath akbar bi tambayn madhkurun bil bab lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Berapa banyak orang yang penampilannya itu gampang cantik, kotor dan sebagainya, madhkurun bil bab, yang kadang-kadang banyak orang yang melemparkan atau banyak orang yang mengusirnya dari pintu-pintunya. Ketika orang tersebut meminta, biasanya orangnya mengusirnya karena mungkin keadaannya jorok, karena mungkin keadaannya tidak bersih dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu." Seandainya orang ini berdoa kepada Allah, maka saya Allah akan mengabulkan doanya. Karena bentuk seperti ini adalah bentuk yang menunjukkan ketawaduan, bentuk yang menunjukkan tawaduknya dia kepada Allah, bentuk yang menunjukkan hajatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang. Nabi SAW juga mencontohkan hal ini ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan dan ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Bagaimana Nabi SAW keluarnya? Nabi SAW keluar dalam keadaan mutabazzilan mutawazi'an, yaitu dengan baju yang seadanya, dengan
sikap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu mengangkat tangan ke langit. Mengangkat tangan ke langit ini juga salah satu sebab diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mengangkat tangan di langit ini salah satu sebab diterimanya oleh Allah, diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang mengangkat tangannya ke langit berarti jika dia itu asyaddu hajatan ila Allah, sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan sangat membutuhkan. Jadi keadaan seperti ini adalah menunjukkan bahwasanya orang itu betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan dalam bukunya ini, wa huwa min adabid du'a alladhi yurja sababuha ijabatuhu. Jadi mengangkat tangan ke langit ini adalah salah satu adab doa yang dengannya itu diharapkan doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang masyhur juga dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah ta'ala hayyun karim, yastahi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran qa'ibatain." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun karim. Hayy ini adalah maha pemalu. Allah Subhanahu wa taala ini pemalu. Ya karim ini adalah maha memberi. Yastahi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran qa'ifatain atau qa'ibatain. Allah Subhanahu wa taala malu, sangatlah malu tatkala melihat hambanya sedang mengangkat tangannya berdoa kepadanya sambil mengangkat tangan, kemudian Allah menolaknya begitu saja. Jadi hadis ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan sangat malu ketika dia tidak mengabulkan hambanya, padahal hambanya sudah mengangkat tangan ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Dawud serta Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengangkat tangan ini adalah mengangkat tangan dalam keadaan umum, ya. Hadis di sini adalah hadis yang umum, di mana salah satu sebab diterimanya doa secara umum adalah kita mengangkat tangan. Tapi di dalamnya para ulama menegaskan bahwa ada beberapa saat dan ada beberapa tempat di mana Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita kapan beliau mengangkat tangan ketika berdoa. Para ulama salah satunya Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan ada sekitar kurang lebih 30 keadaan di mana Rasulullah SAW berdoa sambil mengangkat tangan. Salah satunya ketika beliau berdoa tatkala sedang meminta hujan di dalam sholat istisqa. Beliau berdoa sambil mengangkat tangan. Dan keadaan-keadaan lain yang disebutkan oleh para ulama secara umum. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak semua doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW harus mengangkat tangan. Nah ini tidak semua doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW harus mengangkat tangan. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW berzikir pagi dan petang. Tidak diriwayatkan dari hadis Nabi SAW yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW ketika berzikir pagi dan petang kemudian beliau mengangkat tangan. Tidak. Ketika beliau berdoa manakala akan masuk ke kamar kecil atau keluar ke kamar kecil. Tidak diriwayatkan juga di dalamnya Rasulullah SAW berdoa sambil mengangkat tangan. Jadi dalam batas-batas seperti ini maka kita teladani Nabi SAW di dalam mengangkat tangan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat-sifat mengangkat tangan telah kita sebutkan juga pada kajian yang lalu bahwasanya sifat mengangkat tangan kita mengangkat seperti kita mengangkat dalam keadaan yang seperti ini. Yaitu dalam tangan ini kita hadapkan ke arah kita dan sedang di tangan yang luar kita hadapkan ke kiblat. Ini adalah salah satu adab doa mengangkat tangan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala dhuhuruhuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiluha wa ja'ala batinahuma mimma yali wajhahu. Jadi
tangan yang di dalam ini menghadap kepadanya, sedangkan tangan yang di luar menghadap ke arah kiblat. Ini adalah salah satu bentuk doa atau mengangkat tangan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebab yang keempat, yang mana dengan sebab ini seseorang yang berdoa kepada Allah akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu al-ilha ala Allah bitikrari dzikri rububiyyatihi, yaitu seorang hamba meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengulang-ulang kalimat Rabb. Kalimat Rabb. Wa huwa min a'dhami ma yutlabu bihi ijabatu du'a. Oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalimat Rabb yang diucapkan oleh seorang hamba ini adalah a'dham ma yutlab bihi, yaitu paling agungnya yang diminta oleh seorang hamba ketika dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bazzar dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini adalah hadis marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-abdu ya Rabbi arba'an," jika seorang hamba berkata, memohon kepada Allah, mengatakan ya Rabbi 4 kali, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi dan sebagainya, Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, labbaika abdi, wahai hambaku, aku penuhi panggilanmu. Mintalah, niscaya aku akan berikan apa yang kamu minta. Ini sebagaimana yang tertera di dalam hadis yang marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Jadi ketika ada seorang hamba yang memohon kepada Allah, kemudian dia berdoa dengan memakai kata ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi 4 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan labbaika abdi, wahai hambaku, aku penuhi seruanmu, aku penuhi hajatmu. Maka mintalah, niscaya aku akan memberi apa yang kamu minta. Wa kharaja at-Tabrani wa ghairuhu min hadis Sa'd bin Kharijah. Al-Imam At-Tabrani mengeluarkan sebuah hadis dari hadis Sa'd bin Kharijah, anna qauman syakau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada suatu kaum yang mengadu kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uhutul matar, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika itu di tempat kaum tersebut ada musim paceklik. Musim paceklik yang hujannya ini tidak kunjung-kunjung turun. Mereka meminta kepada Nabi SAW bagaimana caranya agar Allah SWT meminta kepada Allah untuk menurunkan hujan. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Ijatu ala rukabi, wa qulu ya Rabbi, ya Rabbi. Mintalah kalian kepada Allah SWT sambil kalian mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ini adalah salah satu anjuran Nabi SAW kepada mereka, agar mereka meminta kepada Allah SWT dengan seruan ya Rabbi, ya Rabbi. Wa rafa'a as-sababa ila as-sama'. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan ini jari telunjuknya ke langit. Fasuqu hatta habbu ayyukshafa anhum, sehingga sampai mereka diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya mereka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ingin diturunkan hujan oleh Allah dengan memakai kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Wa fi Musnad, di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salatu masna masna, salat dua-dua. Salat dua-duanya artinya Rasulullah mensifati salat malam. Salat malam itu hendaknya dilaksanakan 2 rakaat sampai 11 rakaat. 2 rakaat 5 kali, kemudian satu kali salat witir, atau 2 rakaat 4 kali, 3-nya witir. As-salatu masna masna, kata Rasulullah SAW.
Wa tasyahhudu fi kulli rak'ataini. Wa tasyahhud fi kulli rak'ataini. Dan hendaknya melakukan tasyahud di setiap 2 rakaat. Di setiap dua rakaat. Wa tadarru'un wa takhsha wa taskun. Kemudian kita tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqni'u yadayka yaqulu tarfa'uhuma ila rabbika mustaqbilan biha wajhaka fa yaqulu ya rabbi faman lam yaf'al dzalika fayakhidaj. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan wa taqna' yadayka. Boleh engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tanganmu mustaqbilan biha wajhaka. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tanganmu tarfa'uhuma ila rabbika mustaqbilan biha wajhaka. Kamu menghadap kiblat ke arah Allah Subhanahu wa taala wa taqul. Kemudian kau mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Katakan ya Rabbi di dalam permohonanmu. Faman lam yaf'al dzalika. Barang siapa yang tidak melakukan sedemikian ini, fahuwa khidaj, maka doanya ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khidaj ini artinya apa? Kosong. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimanallah, hadis ini dan yang semisalnya menegaskan kepada kita bahwa hendaknya seseorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai Asmaul Husna, ya. Nama-nama Allah yang baik. Yang diceritakan oleh Nabi SAW di sini adalah ya Rabbi ya Rabbi. Wa qala Yazid Ar-Riqashi an Anas. Dari Yazid Ar-Riqashi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma min 'abdin yaqulu ya Rabbi illa qala lahu rabbuhu labbaik labbaik." Tidak ada seorang hamba yang berdoa kemudian dia memohon ya Rabbi kecuali Allah akan mengatakan labbaik labbaik. Aku penuhi panggilanmu, panggilanmu. Karena Rabbi di sini adalah salah satu Ismullah Al-A'zam, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang hendaknya kita memakainya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an apa? Dari apa? Qala, dia mengatakan, "Ma qala 'abdun ya Rabbu salasu marrat." Tidaklah seorang hamba mengatakan ya Rabbu 3 kali, illa nadarallahu ilaihi, kecuali Allah akan melihat kepadanya. Wa dzakara dzalika lil Hasan. Kemudian disebutkan kepada Hasan tentang perkataan ini. Faqala amma taqra'una al-Qur'an. Kemudian Hasan mengatakan, "Amma taqra'una al-Qur'an, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an?" Tsumma tala qauluhu ta'ala, kemudian dia, ya, Al-Hasan ini membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi." Kita lihat ini selanjutnya. "Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم إلى آخر سورة آل عمران ayat 191 sampai 195. Ini disebutkan oleh Al-Hasan. Jadi ketika Atta mengatakan, tidaklah seorang hamba mengatakan ya Rabbi 3 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepadanya. Kemudian Al-Hasan menegaskan lagi, iya, apakah kau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Imran? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat ini, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, mereka adalah orang yang berzikir, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan, sambil berdiri, dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan
mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka mengatakan ini wajib istiqamah, ya, yang sebagai dalil bukti bahwasanya salah satu doa yang dicontohkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, doanya ini semuanya memakai kata Rabbana. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami. Apa kata Allah SWT? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, sesungguhnya tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka, faqad akhzaita, maka engkau telah menghinakannya, maka engkau telah menyedihkannya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong apapun bagi orang-orang yang zalim. Rabbana innana sami'na munadiyan. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadiyan, penyeru, yunadi, yang menyeru lil iman, menyeru kepada iman. An aminu bi rabbikum. Hendaklah kalian beriman kepada Rabb kalian. Fa amanna, kemudian kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ya Rabb kami, berikanlah kami apa-apa yang telah engkau janjikan kepada kami, ala rusulika, atas rasulmu, wala tukhzina yaumal qiyamah. Janganlah engkau memberikan kesedihan kepada kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidaklah menghalangi janjimu. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah Rabbnya, Rabb mereka akan mengabulkan doa-doa mereka. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Bahwasanya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan dari kalian. Amalan di sini ma'asyiral muslimin adalah doa. Amalan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya ini adalah doa. Karena doa ini adalah salah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni la udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kalian. Aku tidak menyia-nyiakan doa-doa kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan doa-doa hamba-hambanya ini di dalam ayatnya ini? Karena mereka telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai adab-adab doa, yaitu dengan mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami. Ini salah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai kata Rabb. Wa man ta'ammala al-ad'iyatul madhkura fil Qur'an wajadaha ghaliban tastahfihu bi rabbi bismi rabbi. Barang siapa yang merenungi doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, maka niscaya dia akan mendapati banyak sekali doa-doa di dalam Al-Qur'an yang senantiasa selalu di depannya atau dimulai dengan kata-kata Rabbana. Selalu dimulai dengan kata-kata Rabbana. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berilah kami ya kebaikan-kebaikan ya di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Kemudian salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 286. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami dari apa-apa yang kami lupa dan dari apa-apa yang kami salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang amat berat. Kama hamatahu alal ladina min qablina, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami,
janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak aku sanggup untuk memikulnya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Sebagaimana juga firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb kami, janganlah engkau menyelewengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Surat Al-Imran ayat 8. Dan banyak seperti ini di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita melihat doa-doa yang diajarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, maka setiap kali kita akan menemukan Allah mengajarkan kita berdoa dengan memakai kata Rabbana. Su'ila Malik wa Sufyan amman yaqulu fi du'a ya sayyidi. Kemudian Imam Malik dan Sufyan pernah ditanya tentang orang yang berdoa kemudian dia mengatakan di dalam doanya ya sayyidi. Dia berdoa di dalam doanya itu dia mengatakan ya sayyidi, wahai Tuhanku, wahai Tuanku. Faqala, kemudian mereka Malik dan Sufyan mengatakan yaqulu ya Rabbi, hendaknya dia mengatakan ya Rabbi. Zada Malik kama qalatil anbiya fi du'aihim, sebagaimana para nabi-nabi berdoa di dalam doanya memakai ya Rabbi, bukan ya sayyidi tapi ya Rabbi. Ini yang lafaz yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan dipakai oleh para nabi-nabi terdahulu ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin, kemudian kita akan beralih kepada beberapa sebab ya. Sebab yang menghalangi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit atau 10 menit. Kita akan menyebutkan sebab-sebab ya terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau asbab ma yamna'u ijabatud doa, yaitu sebab-sebab yang menghalangi diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang kita sebutkan ya, bahasanya orang yang berdoa kepada Allah kemudian dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab doa yang dianjurkan, yaitu italatus safar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dakara ar-rajul as'asa akbar yaqulu yadayhi ya. Yutilu safar as'asa akbar yaqulu yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya Rabbi. Nah ini kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa wuddiya bil haram. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwasanya memakan makanan yang haram adalah salah satu sebab utama yang menghalangi doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hal ini Rasulullah SAW mengatakan orang yang memakan makanan yang haram, minum yang haram, memakai pakaian yang haram, kemudian mengkonsumsi dengan konsumsi yang haram. Ini adalah salah satu sebab yang menolak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu saudagar kaya, orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah diriwayatkan dalam sebuah hadis, beliau ini adalah orang kaya. Tapi sayangnya beliau tidak mempunyai keturunan kecuali satu tunggal anak wanita. Kaya, ya, saudagar kaya, kayanya luar biasa melimpah, tapi dia tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya satu anak perempuan saja. Satu ketika pernah beliau ini memikirkan kalau beliau ini meninggal, kekayaannya ini mau dikemanakan. Sampai beliau akhirnya minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menginfakkan seluruh hartanya ke jalan Islam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini banyak uang, aku ini banyak harta ya Rasulullah, dan aku tidak memiliki pewaris selainku kecuali anak perempuanku ini. Apakah aku boleh menginfakkan atau mensedekahkan seluruh hartaku ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tapi sayangnya Rasulullah SAW melarang. Nah, tidak boleh kamu menginfakkan atau mendermakan seluruh hartamu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah separuhnya Rasulullah? Tidak boleh juga separuhnya. Separuh tidak boleh. Wasyatru kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak, separuhnya juga tidak boleh. Apakah boleh ya Rasulullah aku infakkan sepertiganya? Wasulus kata Rasulullah SAW, wasulus katsir. Ya, sepertiga. Tapi sepertiga itu sudah banyak sekali.
Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, menasihatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, intadar walau syarikatal anbiya, jika engkau meninggalkan para pewarismu meskipun satu orang anak perempuan ini, artinya dalam keadaan kaya, dalam keadaan berkecukupan, khairun laka min antazarhum alatan yatakaffafuna. Itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan tidak berkecukupan sehingga dia nanti meminta-minta kepada orang lain. Jadi ini adalah satu pelajaran berharga bagi kita, bagi orang-orang yang kaya, ya, meskipun dia mempunyai kekayaan yang sedemikian besar, maka Rasulullah SAW tidak menganjurkan dia untuk menginfakkan seluruh hartanya, manakala dia masih ada tanggungan pewaris meskipun satu orang. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW perihal apa? Perihal ketika beliau ini meminta kepada Rasulullah SAW atau menyebutkan kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya kalau doaku itu diterima. Doaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Ya Sa'ad, atib mat'amaka, perbaikilah makananmu. Artinya kamu harus ngecek betul-betul apa yang kamu makan. Apakah yang kamu makan itu adalah haram atau tidak. Atib mat'amaka, perbaiki makananmu. Takun mustajabat da'wah, maka engkau akan diterima doamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'akal al-halal wa syaribahu wa labasa wa tawadda bihi sababun mujibun li ijabati doa. Maka memakan makanan yang halal, meminum, memakai dan mengkonsumsi yang halal itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan seseorang itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian warawa Ikrimah bin Ammar. Ikrimah bin Ammar rahimahullah mengatakan, haddatsana al-Asfar, aku pernah diberitahu oleh al-Asfar. Qala, dia mengatakan, qila li Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tustajabu da'watuka ma min baini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau diterima doamu di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ma rafa'tu ila fami luqmatan, aku tidak mengangkat makanan dan aku arahkan ke mulutku, illa wa ana alimun min aina maji'uha wa min aina kharajat, kecuali aku mengetahui dari mana makanan ini berasal dan kemana makanan ini akan keluar. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas ketika para sahabat menanyakan para sahabat menanyakan, wahai Sa'ad, engkau diterima doamu di antara para sahabat yang lain, apa rahasianya? Apa resepnya? Resep diterima doamu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ma rafa'tu luqmatan ya ila fami, tidaklah aku mengangkat satu luqmah, satu suap yang aku makan ke arah mulutku, kecuali illa wa ana alimun, kecuali aku telah mengetahui min aina maji'uha wa min aina kharajat, dari mana makanan ini berasal dan kepada siapa makanan ini akan keluar. Ini membuktikan, mencontohkan kepada kita bagaimana keterhati-hatian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengkonsumsi makanan atau ketika mereka memakai pakaian dan sebagainya. Sangat hati-hatinya mereka sampai mereka tahu apa yang mereka makan. Dari mana, apakah yang mereka makan ini adalah halal, baik itu halal di dalam zatnya atau halal dalam sebabnya. Sampai juga mereka tahu kemana makanan ini akan mereka keluarkan. Ini tak lebih karena mereka ingin mengharapkan agar mereka ketika berdoa senantiasa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Wahab bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih mengatakan, man sarrahu an tastajiba Allahu da'watahu, barang siapa yang ingin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fa yutib mat'amahu, maka hendaknya dia memperbaiki ta'amnya, memperbaiki makanannya.
Wa an Sahal ibn Abdullah qala, dan Sahal ibn Abdullah pernah mengatakan juga, man akalal halal arba'ina sibahan ujibat da'watu. Barang siapa yang memakan makanan arba'ina sibahan, yaitu 40 hari, 40 pagi. Barang siapa yang memakan makanan 40 pagi, maka akan diterima doanya. Dan Yusuf ibn Aswad pernah mengatakan juga, balawana anna du'a al-abdi yahbisu anis samawat bisu'i maf'al. Kami diberitahu oleh seseorang bahasanya doanya seorang hamba akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit manakala hamba ini memakan makanan yang halal. Ini beberapa nas-nas ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar para ulama, para tabi'in dan para sahabat yang dapat kita katakan mengenai makanan-makanan yang haram yang dapat menghalangi doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia dan memberikan kita hidayah agar kita senantiasa memakan makanan yang haram dan berhati-hati untuk mengkonsumsi dengan konsumsi yang betul-betul kita mengetahui kehalalannya. Wallahu taala a'lam. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah, silakan. Ya, silakan. Doa sehari-hari. Baik. Di antara doa sehari-hari yang perlu kita angkat tangan, dan memang ini hadisnya umum ya. Hadisnya umum, artinya apa? Artinya kita melihat mana di antara hadis-hadis tersebut yang Rasulullah SAW sering mengangkat tangan ketika kita membaca doa. Salah satunya adalah ketika kita berdoa di antara azan dan iqamah. Di antara azan dan iqamah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan ya, ma bainal adzan wal iqamah la da'awat mustajabah. Di antara azan dan iqamah ada doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh mengangkat tangan. Sesuai dengan hadis umum tadi, innallaha hayyun karim wa sayyidun abdi wa rafa'a yadayhi ayyarudda ma sukran faidatan. Kita mengangkat tangan ketika salat tahajud malam hari. Boleh kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa kita, maka kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih umumnya bisa kami katakan bahwa manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa itu kita betul-betul mengharap kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita, maka kita perlu mengangkat tangan. Seumpama ada seseorang yang dihadapkan dalam satu permasalahan. Kemudian dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melakukan salat istikharah. Dan setelah salat istikharah kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim ila akhirih. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Boleh dia kemudian memohon dengan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan ini sebagai tanda bahwa kita betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita doakan ini, apa yang kita minta ini betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keadaan di mana kita boleh mengangkat tangan. Ada seseorang yang minta doa kepada kita. Nah, ini salah satunya. Mungkin orang itu istilahnya sedang kepepet atau punya masalah dan sebagainya. Dia melihat kita ini adalah salah seorang orang yang istiqomah di jalan Allah menurut dia, sehingga dia meminta doa kepada kita. Tolong doakan saya. Boleh kita kemudian langsung mengatakan, ya Allah, ikshif kurbahu, ya Rabbana, ya wahai Rabb kami, istilahnya berilah jalan keluar dari permasalahan yang sedang melalui dia dan sebagainya. Ini salah satu keadaan-keadaan umum yang boleh kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan. Adapun ketika masuk WC, keluar WC dan sebagainya, karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita tidak memasuknya dengan mengangkat tangan. Wallahu taala a'lam. Ya. Kalau mau tidur, karena tidak ada larangan dalam hal ini, maka Nabi SAW boleh kita mengangkat tangan. Dalam salah satu riwayat hadis Nabi SAW, pernah Nabi SAW sebelum tidur kemudian beliau membaca ta'awuzain, ya,
dan kul huwallahu ahad, kemudian membaca ayatul kursi, kemudian disemburkan ke tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ini pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini boleh kita lakukan. Allah Taala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Kalau tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita pada pagi hari ini benar-benar bermanfaat dan juga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hamdan ya fi ni'amahi wa tafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa nusratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal aqsam min al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.